Salah satu yang aku kagum apa ini bukan gue ngejilat pantat lu, bukan. Kematangan papi itu hampir nggak ada, hampir nggak ada tahap proses. Because you can just lie banget. Karena lu langsung nemu, lu you disobey the process because you already aware bahwa gue dikasih pas nih untuk bisa masuk itu. Udah lu masuk di situ, lu masuk dah matang jadi instant gitu. The Boy, The Sniper, and the Spiritual War. Hmm, Ini bukan cerita biasa soal ayah dan anak. Jelas sekali ini hubungan spiritual yang sangat langka, kompleks banget. Benar-benar istimewa. Kita dapat akses ke sebuah percakapan yang sangat intim, sangat langka, antara seorang ayah dan anak. Dan ini bukan sekedar transkrip biasa ya. Ini tuh kayak sebuah perjalanan ke dalam filosofi spiritual yang unik banget. Penuh dengan istilah-istilah yang mungkin jujur aja saya sendiri baru dengar. Jarang banget kita bisa ngintip dialog sepersonal dan seradikal ini. Tepat sekali. Istimewanya itu mereka kayak membangun kosakata sendiri untuk ngejelasin pengalaman batin mereka. Jadi misi kita hari ini adalah coba membongkar ide-ide inti dari dialog mereka. Kita bakal lihat gimana mereka mendefinisikan ulang konsep-konsep dasar kayak proses, pertumbuhan, bahkan kewarasan. Ini perjalanan menembus apa yang mereka sebut knowledge arrogance. Knowledge arrogance, oke? Ya, menuju sebuah otentisitas spiritual yang mentah. Oke. Mari kita bongkar ini. Ada satu konsep yang dari awal itu langsung, wah, bikin saya berhenti dan mikir. Sebuah perintah yang kedengarannya kontradiktif banget. Disobey the process. Langgarlah proses. Biasanya kan kita diajarin sebaliknya. Ya kan, untuk percaya pada proses. Betul. Selalu kan pesannya, sabar, ikuti prosesnya, ikuti langkah 1, 2, 3. Nah, di sini mereka justru bilang melanggar proses itu adalah bentuk kerendahan hati, bukan arogansi. Di sumbernya kan ada kutipan, disobey the process, it doesn't mean that you are encouraging people to disobey, that is humility. Nah, itu dia. Itu yang bikin saya bingung di awal. Gimana ceritanya pembangkangan jadi kerendahan hati? Pertanyaan bagus, kuncinya di situ. Ini bukan soal jadi malas atau cari jalan pintas yang gegabah, bukan itu. Mereka pakai analogi seorang sniper, penembak jitu. Seorang sniper yang ahli, dia kan nggak nembak membabi buta setiap kali ada target lewat kan? Nggak dia nunggu. Dia nunggu, dia ngerasain angin, kelembapan, napasnya sendiri. Dia nunggu momen yang pas berdasarkan intuisi. Intuisi yang lahir dari ribuan jam terbang. Melanggar proses dalam kasus ini, proses tembak jika ada target, itu adalah saat Anda udah sangat menguasai medannya. Sampai Anda bisa melompat ke kesimpulan yang benar. Ini keahlian yang udah melampaui aturan baku gitu. Oke. Jadi ini bukan pembangkangan dari seorang pemula. Betul. Ini transendensi dari seorang master. Transendensi dari seorang master, ini soal jam terbang. Dan sikap lugas ini, ini nyambung dengan ide lain di sumbernya, soal kejujuran radikal. Sumbernya membawa ini ke level yang jauh lebih ekstrim. Ada keberanian untuk bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Jujur, waktu pertama kali baca, saya pikir ini kayak penistaan. Gimana mungkin sikap kurang ajar bisa dianggap positif dalam konteks spiritual? Ini memang titik yang paling menantang dan paling mudah disalahpahami. Iya kan? Dalam pemahaman konvensional, hubungan dengan Tuhan itu kan penuh rasa hormat, takut, sopan santun. Tapi dalam narasi ini, sikap kurang ajar atau insolent itu Iya. justru dipandang sebagai bentuk komunikasi yang paling klasi. Klasi. Loh, Berkelas? gimana bisa? Karena ini menandakan sebuah transisi fundamental dalam hubungan. Transisi dari hubungan yang didasari rasa takut dan jarak, jadi hubungan yang didasari kedekatan dan keintiman absolut. Oke, coba jelaskan. Bayangin seorang anak kecil sama ayahnya. Waktu masih kecil dan takut, dia akan sangat sopan. Tapi ketika dia udah merasa sangat dicintai dan aman, dia berani jujur sepenuhnya. Dia bisa teriak, "Ayah, ini nggak adil," atau "Kenapa ayah biarin ini terjadi?" Dia nggak lagi nyembunyiin frustrasi atau kemarahannya di balik kata-kata sopan yang palsu. Jadi kurang ajar di sini bukan penghinaan, tapi justru puncak dari kejujuran karena didasari kepercayaan penuh bahwa hubungan itu nggak akan retak, hanya karena emosi yang jujur. Tepat. Ini adalah kebebasan spiritual yang radikal. Ini bukan pemberontakan buta seorang remaja.
Ini kejujuran total dari seorang anak yang tahu dia dicintai tanpa syarat. Oke. Nggak ada lagi protokol, nggak ada lagi formalitas, yang ada cuma dialog yang otentik. Dari hati ke hati. Bahkan jika isinya kemarahan atau kebingungan. Keberanian untuk melakukan ini adalah tanda bahwa jarak spiritual itu udah benar-benar lenyap. Tapi pasti dari luar, pendekatan tembak langsung kayak gini gampang sekali disalahpahami. Oh, jelas. Orang awam yang lihat bisa dengan mudah menilainya sebagai kesombongan. Dan sepertinya itu yang terjadi ya, karena sumbernya menyebutkan mereka sampai dapat julukan yang keras sekali. Sangat keras. Mereka sering dilabeli spiritual fascists Wow, oleh orang-orang di luar lingkaran mereka. Sebuah istilah yang berat banget dan syarat konotasi negatif. fasis spiritual. Kok bisa sampai sejauh itu? Apa karena mereka dianggap memaksakan cara pandang mereka? Bukan karena pemaksaan, tapi lebih karena sikap mereka yang tanpa kompromi. Mereka nggak ikut tahapan spiritual yang umum, yang pelan-pelan, yang dianggap normal. Langsung ke intinya. Betul. Mereka langsung ke inti. Mereka mencari sesuatu yang, menurut keyakinan mereka, tidak pernah tersembunyi. Bagi mereka, kebenaran spiritual itu bukan sesuatu di puncak gunung yang harus didaki puluhan tahun. Oke. Kebenaran itu ada di sini, sekarang, di depan mata. Nah, sikap yang lugas, tegas, dan gak bertele-tele inilah yang dari luar terlihat kaku dan otoriter. Makanya muncul label fasis itu. Jadi ini murni soal persepsi dari luar yang melihat metode yang gak konvensional sebagai sesuatu yang mengancam. Apa yang bikin orang-orang, terutama yang katanya pintar, malah kejebak di proses dan gak bisa lompat? Citaan spiritual. Jam terbangnya itu diukur dari seberapa dalam Anda pernah jatuh dan berhasil bangkit lagi. Mereka pakai metafora yang kuat banget. Pengalaman Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Wow. Ada 3 lapis di sini. Pertama, the field. Kesulitan itu lapangan bermain kita. Tempat kita nyetak gol. Bukan sesuatu buat dihindari. Kedua, the metaphor. Ditelan ikan paus. Coba bayangin deh. Anda nggak cuma hadapin masalah. Anda ditelan utuh sama kegelapan. Dicerna, dihancurin, terus dimuntahin lagi jadi sesuatu yang baru. Wow. Metafora ditelan ikan paus itu dalam banget sih. Jadi penderitaan spiritual itu bukan sekedar ujian ya, tapi sebuah proses pencernaan total, di mana kita harus rela hancur untuk bisa utuh lagi dengan cara yang baru. Gitu ya? Tepat. Dan ini bawa kita ke lapisan ketiga, the reality. Mereka negasin kalau kita nih nggak lagi main petak umpet sama kebenaran. Mengutip dari sumbernya, we are seeking something that was never hidden. Sesuatu yang nggak pernah tersembunyi. Betul, kebenaran itu ada di depan mata, tapi ketutup sama ego kita. Penderitaan itulah yang ngikis lapisan ego itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Anda tadi, apa yang menghalangi orang pintar? Jawabannya adalah musuh utama yang mereka identifikasi, knowledge arrogance, arogansi pengetahuan. Knowledge arrogance. Wah, istilahnya tajam banget. Saya bisa langsung kebayang orangnya kayak gimana. Yang banyak teori tapi pengalamannya nol. Persis, definisinya tuh orang-orang cerdas yang ompong di gerbang spiritual. Mereka itu penonton, spectator, bukan pelaku. Mereka bisa nganalisis penderitaan dari jauh, ngutip filsuf, bedah kitab suci, tapi mereka nggak pernah berani basah. Nggak berani basah ya? Nggak berani terjun langsung ke pengalaman spiritual yang nyata dan berantakan itu. Mereka bangun benteng dari buku buat ngelindungin diri. Ini nyambung ke visual yang jelas banget dari sumber Anda. Mereka ngebedain antara cerdas, smart, sama cemerlang, brilliant. Yang cerdas itu digambarin kayak benang kusut logika, sementara yang cemerlang itu lingkaran resonansi yang teratur. Bisa tolong dijelasin lagi? Apa maksudnya kehilangan vibration atau getaran? Tentu, orang dengan knowledge arrogance itu punya intelektualitas yang tinggi, logikanya rumit, berlapis-lapis, ya kayak benang kusut itu. Tapi justru karena terlalu sibuk di kepala, mereka kehilangan vibration, getaran batin atau resonansi dengan kebenaran yang lebih dalam. Perbedaannya digambarin ekstrim banget, kayak ngebandingin gurun Sahara sama Antartika. Sama-sama ekstrim, nggak ada kehidupan. Betul, tanpa kalibrasi frekuensi ini, tanpa resonansi, itu kecerdasan cuma jadi kebisingan aja. Pikiran yang muter-muter terus tapi nggak pernah nyentuh keheningan. Oke, jadi masalahnya adalah frekuensi yang nggak pas, benang logika yang kusut. Terus gimana cara ngelurusinnya lagi? Gimana cara pindah dari Sahara ke tempat yang subur? Nah, ini bagian favorit saya, jujur aja. Karena mereka pakai analogi yang nggak kepikiran sama sekali.
filosofi ampli gitar Marshall. Ngomongin spiritualitas tapi pakainya ampli gitar. Maksudnya apa ini? Ya, ini brilian banget. Analogi ini intinya soal otentisitas radikal. Mereka bilang, lu nggak bisa maksain Marshall untuk jadi PV. Karena Marshall itu otentik. Marshall punya suaranya sendiri, PV punya suaranya sendiri. Poinnya ada beberapa. Pertama, setiap manusia itu punya setelan equalizer, EQ, yang unik. Anda punya setelan treble, middle, dan bass, bawaan, jangan coba-coba niru setelan orang lain. Dan ada satu poin lagi yang buat saya, wah, kena banget. The dirt. Di dunia audio kan distorsi atau dirt itu sering dianggap cacat ya. Sesuatu yang harus dibersihin. Tapi di sini mereka bilang itu adalah karakter. Ini benar-benar ngebalik cara kita mandang kekurangan diri ya. Tepat sekali. Itu poin kedua dan yang paling penting. Jangan moles diri jadi sesuatu yang bukan Anda. Dirt atau distorsi itulah yang ngasih Anda karakter, yang bikin sound Anda unik. Poin ketiga, itu authenticity. Berhenti mandang karakter unik Anda, bahkan yang kesannya negatif sebagai habit buruk yang harus diilangin, itu identitas sonik Anda. Ini bukan cuma soal nerima kekurangan, tapi ngeliat bahwa apa yang Anda anggap bug, itu sebenarnya feature utama dari desain Anda. Menerima distorsi sebagai feature, bukan bug. Itu ngerubah banyak hal sih. Dan kayaknya otentisitas radikal inilah yang jadi jembatan ke ide mereka yang paling fundamental soal pertumbuhan. Benar. Otentisitas ini yang bawa kita ke ide paling revolusioner dalam dialog ini. Pertumbuhan adalah kembali menjadi anak kecil, growth is becoming that child. Ini benar-benar ngebalik logika umum. Kita sering mikir pertumbuhan itu maju ke depan, jadi lebih dewasa, lebih bijak, ngumpulin lebih banyak pengetahuan. Tapi menurut mereka, pertumbuhan sejati itu perjalanan mundur. Mundur, itu konsep yang menantang. Jadi bukan jadi versi diri kita yang lebih baik di masa depan, tapi nemuin lagi versi diri kita yang lebih asli dari masa lalu. Dan topeng-topeng yang kita pakai. Mereka bahkan merujuk ke ajaran Alkitab. Jadilah seperti anak kecil. Tanpa nemuin dan meluk lagi anak ini, kita cuma orang dewasa yang pakai topeng, main peran doang. Ini bikin saya diam sejenak sih. Kita semua punya anak kecil itu di dalam diri kan, yang mungkin udah lama nggak kita sapa. Konsep ini personal banget, dan sedikit sedih, tapi juga penuh harapan. Dan ini nyambung ke istilah lain yang mereka pakai, sakit jiwa atau the wildness. Jadi, keliaran dari si anak kecil ini adalah apa yang oleh masyarakat umum bakal dilabeli sebagai sakit jiwa. Anda nangkepnya dengan sempurna. Dalam masyarakat yang terobsesi sama kontrol dan keseragaman ya, kebebasan ekspresi yang total dan liar itu sering dianggap gila. Tapi dalam konteks spiritual ini, label sakit jiwa itu justru sebuah pujian. Itu tanda kalau Anda udah nyampe di kondisi di mana Anda nggak peduli lagi sama validasi dari luar. Ada kutipan yang kuat banget di sumber Anda. If it was a mask, I gotta crack this mask. Tujuannya itu ngeretakin topeng kepalsuan yang kita pakai sehari-hari biar wajah asli si anak kecil di dalam bisa kelihatan. Meretakan topeng. Dan kayaknya buat ngelakuin itu butuh energi yang luar biasa ya. Mungkin ini ada hubungannya sama konsep mereka yang aneh berikutnya. Boros. Ini lagi-lagi berlawanan sama semua nasihat produktivitas yang pernah kita dengar. Gimana bisa boros jadi sesuatu yang positif? Iya, ini satu lagi pembalikan logika. Dunia modern kan ngajarin kita buat efisien, hemat energi, jangan berlebihan. Tapi filosofi ini ngajarin sebaliknya. Jangan nahan diri, jangan ngerem. Kutipannya lugas banget. Lu boros, lu borosin aja udah. There is nothing to doubt. Boros di sini bukan kehilangan loss, tapi justru mendapatkan gain. Mereka juga nyebutnya effortless plus. Ini usaha yang begitu total, begitu besar, begitu boros, sampai akhirnya kelihatan gampang buat orang lain. Jadi kayak atlet profesional yang bikin gerakan sulit kelihatan gampang, padahal di baliknya ada ribuan jam energi yang boros dikeluarin. Tepat. Analogi yang mereka pakai itu kisah ngasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara logika kan nggak mungkin, itu boros banget. Tapi makin banyak yang dikasih, justru makin banyak yang sisa. Ini soal totalitas tanpa ragu. Ngerahin semua energi tanpa takut habis, karena sumbernya dipercaya nggak terbatas. Oke, jadi kita punya konsep keaslian, kayak ampli Marshall, pertumbuhan sebagai perjalanan mundur jadi anak kecil, dan keberanian buat boros tanpa nahan diri. Terus, gimana mekanismenya kerja di kehidupan nyata?
Mereka punya satu lagi analogi visual yang kuat buat ini. Mekanika ketapel. Benar. Mekanika ketapel ini ngejelasin fase-fase sulit dalam hidup. Untuk bisa meluncur jauh ke depan, karet ketapel harus ditarik mundur dulu kan? Hidup seringkali kerasa gitu ya. Kayak kita ditarik mundur, ngejauh dari tujuan kita. Makin jauh tarikannya, makin besar tegangannya, dan pada akhirnya bakal makin jauh juga peluncurannya. Semua orang pasti pernah ngerasain itu. Fase ditarik mundur, di mana rasanya kita nggak maju sama sekali, bahkan mundur. Dan ketakutan terbesarnya adalah, karetnya bakal putus sebelum kita sempat meluncur. Dan ketakutan itulah intinya. Pesan utama dari analogi ini, jangan takut pas ada di fase nunggu yang penuh tekanan itu. Itu bukan kemunduran, itu proses akumulasi energi kinetik buat lompatan besar. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pembedaan yang penting banget. Lompatan ketapel ini bukan takdir yang pasif, tapi pilihan sadar. Disinilah bedanya antara prey versus free. Pilihan? Tunggu. Gimana bisa rasa sakit karena ditarik mundur itu jadi sebuah pilihan? Bukannya itu sesuatu yang terjadi pada kita. Nah, disitulah perbedaannya. Mereka ngajuin the hard truth. Kadang-kadang, buat bisa naik level, Anda harus bersedia mulai lagi dari nol. Atau istilah mereka, ngerangkak lagi. Dan ini harus terjadi by choice, lewat pilihan sadar. Bedanya korban, victim, sama seorang master itu di pilihan. Korban ngerasa dunia narik dia mundur. Seorang master, meskipun ngerasain sakit yang sama, dia secara sadar memilih proses itu. Dia tahu ini bakal sakit, tapi dia tetap milih, karena dia tahu ini bakal bawa dia ke lompatan yang lebih tinggi. Jadi kebebasan sejati atau free itu bukan bebas dari kesulitan, tapi bebas untuk memilih kesulitan itu secara sadar. Untuk milih tetap terjaga dalam rasa sakit daripada tidur dalam kenyamanan. Itu ide yang dalam banget. Sangat. Kayak kutipan provokatif mereka, you chose to be nyenyak. Enggak, you chose to be awake. Anda nggak milih buat tidur nyenyak dan nyaman. Anda milih buat tetap terjaga, sadar sepenuhnya, bahkan saat ditarik mundur oleh ketapel kehidupan. Dan semua konsep ini melanggar proses. Jadi anak kecil, mekanika ketapel, pilihan untuk terjaga, semuanya kayak nyatu dan ngebentuk dinamika yang luar biasa antara ayah dan anak ini. Ini dirangkum dalam satu kalimat yang, buat saya nyentuh banget. Dari sang anak ke ayahnya, I'm not your young man, I'm your boy. Aku bukan pria mudamu, aku anak laki-lakimu. Kalimat itu dalam banget rasanya. Sangat dalam. Kalimat itu negasin kalau hubungan mereka udah melampaui ikatan biologis atau peran sosial ayah-anak. Ini adalah transmisi frekuensi. Sang anak nggak lagi ngelihat dirinya sebagai penerus atau versi lebih muda dari ayahnya, yang man, tapi sebagai esensi murni dari dirinya sendiri, boy, si anak kecil yang liar itu. Tujuannya itu nyampe ke kesatuan rasa atau no distance, nggak ada jarak lagi. Dengan si anak mencintai boy di dalam dirinya dan si ayah ngelakuin hal yang sama, hubungan mereka jadi lebih gandeng dan ngonci. Nyatu sepenuhnya dalam frekuensi yang sama. Hubungan yang dasarnya keaslian batin masing-masing. Luar biasa. Ini bawa kita ke kesimpulan dari seluruh filosofi mereka. Setelah perjalanan yang rumit ini, apa sebenarnya yang mereka cari? Dan disinilah letak indahnya, apa yang mereka cari itu. Bukan sesuatu yang tersembunyi, bukan harta karun yang terkubur. Mereka nyebutnya di unwrapped regalo, hadiah yang tak terbungkus. Regalo kan artinya hadiah. Ini adalah kesadaran bahwa hadiah itu kebenaran, diri sejati, kebahagiaan, udah kebuka dari awal. Tepat di depan mata kita, nggak dibungkus, nggak disembunyiin. Jadi kita nggak perlu berjuang buat ngebukanya. Kita cuma perlu sadar kalau itu udah ada di sana. Tepat. Mengutip lagi dari sumber Anda, the world is yours. Dunia ini milikmu. Nggak ada yang bisa ngerebutnya, kecuali ketidaksadaran Anda sendiri. Kita nggak perlu menemukan diri sejati. Kita cuma perlu berhenti pura-pura kalau dia hilang. Kita cuma perlu buka mata dan lihat hadiah yang udah terhampar. Wah, jadi dari melanggar proses dengan intuisi seorang master, sampai nemuin lagi anak kecil yang liar di dalam diri. Kita ngelihat sebuah tarian yang indah antara kewarasan dan apa yang dunia sebut kegilaan ya. Sebuah perjalanan dari arogansi pengetahuan yang kaku menuju otentisitas yang cair dan apa adanya. Dan sebagai penutup, ada kutipan indah dari mereka yang rangkum semuanya dengan sempurna. Jagalah kewarasanmu baik-baik dan hormatilah kegilaanmu. Dua-duanya dibutuhin. Pada akhirnya, nilai kehidupan atau istilah mereka,
ponten atau skor itu nggak akan bohong. Hasil dari otentisitas yang radikal ini bukan kekacauan, tapi justru kedamaian dan kekuatan yang sangat nyata. Setelah mendengar semua ini, ada satu hal untuk Anda renungkan. Konsep pertumbuhan sebagai sebuah langkah mundur untuk menemukan kembali diri Anda yang lebih muda. Bagaimana itu menantang definisi kemajuan yang selama ini Anda pegang? Dan topeng apa, jika ada, yang mungkin perlu Anda retakkan? Bukan untuk dihancurkan, tapi sekedar diretakkan agar Anda bisa menyapa kembali anak kecil yang menunggu di dalam diri Anda. And now give it up to Rama Satria. Okay. Gitu. So, Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand, your hand? Oh, and that ain't too cool. Hey Joe, where you gonna run to now? Where you gonna run to? Hey Joe, I said, where you gonna run to now? Where you gonna go? Well, dig it, I'm going way down south, way down to Mexico way. All right, I'm going way down south, way down where I can be free. Ain't no one gonna find me. Ain't no hangman gonna, he ain't gonna put a rope around me. You better believe right now, I gotta go now. Hey Joe, you better run on down. Goodbye everybody. Ow. Hey, hey, hey Joe, run on down. Hey Joe, run on down. Run on down. Yes, I did. I'm going way down south, way down to Mexico way. All right, I'm going way down south. Hey you, like you, but you won't know town. Goodbye, everybody. Ow. Hey, 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 Joe, run on down. Thank you one more time. Thank you. Wait one more time. Run on down. 1, 2, 3, 4. Right here. You mind? Wait one more time again, baby. You know I'm on town. Goodbye, everybody. Ow! Hey, hey, Joe,
rubber